Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di siang hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan, kenikmatan iman, jasmani dan rohani. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ya kita telah sampai di hari atau tanggal 17 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan hingga sampai pada kesempatan di hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Subhanahu wa taala untuk menunaikan tugas-tugas kita atau amalan-amalan ibadah kita yang mungkin ada target-target yang belum tercapai. Mudah-mudahan beberapa target yang telah kita rencanakan dari sebelum Ramadan telah kita gapai pencapaian tersebut, dan tentunya ini belum menjadi akhir daripada pemberhentian, karena setelah Ramadan nanti berakhir juga kita akan tetap menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang terjaga daripada perbuatan maksiat, menjadikan diri kita membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang beriman yang telah berhasil melalui pesantren Ramadan kurang lebih 29 atau 30 hari. Teman-teman, pada kesempatan kali ini izinlah saya kembali berbagi, kali ini menanggapi ya sebuah fenomena dari Sutat Kanjungan Wahabi yang menyatakan ya dalam isi ceramahnya, ada beberapa sutat dari Sanjungan Wahabi di Indonesia yang menyatakan bahasanya benarkah Nabi Khidir telah wafat. Untuk itu kita harus merujuk kepada pemahaman yang benar ya. Kalau tidak terdapat pada Al-Quran, kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi, itu sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang termaktub dalam kitab-kitab yang jelas otoritatifnya dapat dipertanggungjawabkan, bukan ada pendapatan pribadi. Kalau saya bicara, menyampaikan, penyanggahan, tidak menghadirkan bantahan ilmiah, maka terkesan saya hanya menuruti hawa nafsu saja. Untuk itu sebelum teman-teman menyimak apa yang akan saya jelaskan, maka ada baiknya menyimak tayangan video berikut ini, kurang lebih 30 detik lebih ya. Silakan teman-teman simak video berikut ini. Khurafat disebarkan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Nabi Khidir ini sampai sekarang menjadi banyak pembahasannya karena orang-orang sufi ini terlalu banyak kontroversinya tentang Nabi Khidir masih hidup. Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Nabi Khidir ini sampai sekarang menjadi banyak pembahasannya karena orang-orang sufi ini terlalu banyak kontroversinya tentang Nabi Khidir. Seperti sebagian manusia ini, belajarnya sedikit dari ujung barat bumi sana, tiba-tiba terdampar di Jakarta, ya, mau menjadi ahli fatwa. Sok pinter. Baik, teman-teman sudah ya, sudah menyaksikan videonya. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa membedakan mana yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan mana yang hanya mencanangkan ayo kembali pada Quran dan Sunnah, tetapi ternyata pemahamannya berdasarkan pribadi. Bahkan ulamanya sendiri pun ditentang ya. Jadi kalau kita melihat ya kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, salah satu ulama sanjungan kaum Wahabi, itu dalam kitabnya Majmu' Fatawa, dia menyatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Nah ini ya, itu. Dan juga jumhur ulama ya, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, yang Muslim memberikan penjelasan bahwasanya orang-orang yang menyatakan wafatnya Nabi Khidir itu ya kan, artinya pada saat sekarang ini belum, Nabi Khidir telah wafat dan belum masih hidup ya. Orang yang menyatakan Nabi Khidir sudah tidak hidup lagi, sudah wafat lama entah kapan gitu, maka orang yang menyatakan Nabi Khidir itu tidak hidup di saat ini, maka itu para muhadisin, orang meriwayatkan riwayat itu adalah sad ya. Sad itu kalau dalam istilah hadis itu sudah sangat jelek sekali. Saya nggak bisa memberikan penjelasan. Teman-teman bisa browsing sendiri apa tuh yang dimaksud istilah sedda dalam istilah hadis seperti itu. Untuk itu setidaknya kami akan menampilkan nih bahasan kitab nanti di Sahih Muslim juga bagian ini. Pertama di kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 7132. Nah ini ya, kitabnya di halaman 1039 sampai 1040 ya. Ada bagian bawah, hadisnya paling atas sekali, ini penjelasan tentang seorang laki-laki yang dibunuh oleh Dajjal. Nah, seperti itu. Setelah dibunuh satu kali, mau diulangi pembunuhan itu tidak bisa. Nanti kami akan bacakan penjelasan terjemahan dari kitab Sahih Muslimnya. Ini hanya untuk memberikan pengayaan referensi kita seperti itu. Dan di Sahih Al-Bukhari juga diriwayatkan di nomor hadis 1882. Nah, itu ya, di kitab Sahih Al-Bukhari punya kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan kitab Sahih Muslim ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di nomor hadis 2938 ya. Nah, itu. Kalau teman-teman punya kitabnya sama nih, rawi hadisnya terhubung kepada sahabat Nabi ya, Sa'id Al-Hujri. Abu Sa'id Al-Hujri qala, dia berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauman hadisan tawilan an dajjali
fakana fima haddatsana qala ya'ti wa huwa muharramun alaihi ay yadkhula niqabal madinati wa yantahi ila ba'dhi sabahillati talil madinata fa yakhruju ilaihi yawma izin rajulun huwa khairun nasi aw min khairin nasi fa yaqulu lahu ashhadu annaka ad-dajjalul ladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisahu fa yaqulu ad-dajjalu ra'aitum in qataltu hadza thumma ahyaituhu atashukkuna fil amri fa yaquluna la qala wa yaqtuluhu thumma yuhyihi fa yaqulu hina yuhyihi wallah ma kuntu fika qattu ashadda basiratan minni al-ana qala fa yuridu ad-dajjalu an yaqtulahu wa la yusallatu alaihi. Nah, ini dari akhir daripada pembahasan hadis ini dan perkataan ya ulama yang berkata di sini ada qala Abu Ishaq berkata, ada ahli hadis ya berkata Abu Ishaq ini yuqalu inna hadzal rajula fa huwal hudriyyu alaihi salam. Jadi siapa yang dimaksud dalam hadis itu yang dibunuh oleh Dajjal yang dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Bukhari juga kita akan bacakan ya terjemahan daripada hadis yang saya bacakan dari kitab Sahih Muslim di kitab yang ke-52 kalau kitabnya sama ya. Kitab 52 halaman 863 mohon maaf ya ini karena seberang jalan tidak terlalu jauh ada rel kereta api yang sedang berjalan ya. Halaman 863 babnya bab ke-21 hadis yang kami bacakan tadi nomor hadisnya 2938 ya. 2938 jika teman-teman punya kitab sama bisa merujuk kepada kitab yang sama. Langsung saja bahwasanya diceritakan dari Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah SAW pernah bersabda pada saat tadi diceritakan yang hadis tentang atau cerita yang panjang tentang Dajjal. Di antaranya beliau menceritakan kepada kami kata sahabat Nabi tadi adalah ia mendatangi jalan di gunung Madinah padahal Madinah diharamkan baginya. Maksudnya Dajjal ya mendatangi jalan-jalan di gunung-gunung di Madinah. Padahal Madinah diharamkan baginya. Hingga tiba di sebagian tanah setelah Madinah, saat itu seorang manusia terbaik atau di antara yang terbaik menghadangnya. Ia berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang pernah diceritakan Rasulullah SAW kepada kami. Dajjal berkata, bagaimana menurutmu bila aku membunuh orang ini, lalu aku menghidupkannya kembali? Apa kau masih meragukannya? Seperti itu. Mereka menjawab tidak. Dajjal pun membunuhnya orang laki-laki yang menghalangnya tadi, lalu menghidupkannya kembali. Dengan izin Allah SWT, laki-laki tadi hidup. Saat menghidupkannya, ia berkata, demi Allah, aku tidak pernah lebih memahamimu melebihi saat ini ya. Jadi laki-laki yang dibunuh tadi lebih meyakini bahwasanya yang di hadapan itu benar-benar Dajjal sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih sejak ya zaman Rasulullah masih hidup seperti itu. Dan laki-laki ini kemudian lalu Dajjal ingin membunuhnya setelah laki-laki berkata seperti tadi ya, seperti demikian tadi. Tapi ia tidak mampu menguasainya. Dalam Sahih Al-Bukhari seperti itu. Mau digorok lagi ada seperti taruh timah di lehernya seperti itu tadi tidak bisa dibunuh kembali. Hanya satu kali saja digorok kalau dalam hadis yang berbeda itu. Dibelah jadi dua dari ujung kepala sampai ke selangkah belah jadi dua terus Dajjal berkata hidup maka laki-laki tadi hidup kembali seperti itu. Kita lanjutkan. Lalu Dajjal ingin membunuhnya tapi ia tidak mampu menguasainya ya semisal tadi ya. Abu Ishaq berkata yang kami bacakan tadi dari hadis ada yang mengatakan bahwasanya orang itu adalah Khidir alaihissalam. Artinya kalau memang itu Khidir alaihissalam berarti sekarang Nabi Khidir masih hidup ya. Kalau pada yang kontroversi menyebutnya sebagai hamba Allah yang memang mendapat pengajaran langsung dari Allah, mempunyai ilmu laduni tersebut atau sebagai nabi, tapi Nabi Khidir masih hidup ya berdasarkan keterangan di kitab Sahih Muslim dan juga diperkuat di keterangan kitab Sahih Al-Bukhari secara penjelasan lafaz yang hampir sama seperti itu. Dan enggak cuma satu riwayat ya, tidak hanya satu riwayat yang diceritakan kepadaku kata Imam Muslim Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah mengabarkan kepada kami, Abdul Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri dalam sanad ini dengan matan serupa. Nah, ya dalam sanad ini dengan matan yang serupa. Artinya isi hadisnya sama. Ini kitab Sahih Muslim di nomor hadis 2938. Ya, jadi bagaimana Sutat Wahabiyun atau kroni-kroni Bayi Wahabi yang sering komentar enggak jelas, ya kan, mengatakan orang bertanya orang belum mandi, terus mengatakan kayak saya berbicara seperti orang sakit jiwa, enggak apa-apa lah. Kalau cuma dikatakan oleh orang-orang yang orang yang tidak waras, yang otaknya memang sangat rendah daya IQ-nya ya enggak apa-apa gitu kan. Kita menjelaskan ini berdasarkan dalil ya. Ini yang saya bacakan tadi hadisnya. Gitu. Di halaman 863. Kalau mau membantah ya silakan bantah dengan ilmiah. Bukan dalil dibalas dengan apa? Dengan golok. Dalil dibalas dengan komentar tidak jelas kan menandakan
kebodohan ya seperti ya. Jadi jangan menampakkan kebodohan kita gitu. Di sosial media ini orang-orang yang memang harusnya sudah dewasa bisa menggunakan media sosial ini dengan baik. Kalau tidak, ya jangan gitu. Karena mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, maka hendaklah ya faliyaqulu yasmut, atau kalau tidak mampu berkata yang baik. Kalau tidak mau tidak bisa diam, maka tidak bisa berkata yang baik, faliyaqulu khairan aw liyasmut. Jadi kalau nggak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam saja. Jadi orang Jawa nek rasa ngomong ngapi meneng wae, itu lebih selamat bagi dunia akhirat kita. Ini saya teman-teman bisa saya sampaikan, mudah-mudahan terbantahkan ya. Jadi kalau misalnya ada ulama yang masih dari sanjungan Wahabi atau dari sebelah yang menyatakan Nabi Khidir telah wafat, berarti bertentangan dengan pernyataan Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi, yang juga menyatakan dalam kitab Majmu' Fatawanya bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Dan jumhur ulama menurut keterangan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim diberikan penjelasan, jumhur ulama menyepakati bahwasanya masih hidupnya Nabi Khidir tadi. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.